Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini kita akan membahas tentang hubungan New Moon dan Born Again. Kalau bicara tentang Born Again, kita langsung ingat John 3. Di John 3 ayat 5 mengatakan, jika manusia tidak lahir dari spirit dan air, orang tersebut tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan kalau kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 23, kita dilahirkan kembali dengan benih yang eternal, yaitu firman Tuhan yang hidup dan berdiam selama-lamanya di dalam kamu. Dan seperti judul hari ini, kita akan cari mengerti hubungan born again dengan new moon. Mari kita buka ayat pertama kita di Efesus 2 ayat 11. Dikatakan, dulu kamu adalah Gentiles di dalam flesh yang tidak di-circumcise, walaupun kamu di-circumcise fleshnya. Jadi kamu di sini adalah orang Yahudi, dan orang Yahudi dibilang Gentiles karena tidak di-circumcise. Artinya orang Yahudi itu bukan Yahudi kalau cuman dagingnya yang disunat, atau sunat literal. Artinya inilah pengertian dari Gentiles. Kalau kamu orang Yahudi tetapi kamu cuman sunat literal. Jadi ayat ini mengatakan kamu dulu bisa saja disunat dengan tangan atau sunat literal, tetapi kamu masih Gentiles. Dan kalau dibilang kamu dulu adalah Gentiles, sekarang artinya bukan Gentiles. Mari kita buka ayat berikutnya. Efesus 2 ayat 12. Dikatakan di sini, tanpa Kristus kamu orang asing dari Israel. Di mana kalau tanpa Kristus kamu adalah orang asing dari covenant, atau kamu tanpa covenant, atau tidak ada pengharapan. Jadi kalau kamu Gentiles, kamu itu tanpa covenant dan kamu tidak ada pengharapan. Dan di Roma 2 ayat 28 dan 29 dikatakan, kamu bukan Yahudi kalau kamu hanya disunat luarnya saja atau fleshnya. Karena orang Yahudi itu definisinya atau kriterianya adalah disunat di dalam hati. Nah pertanyaannya adalah, apakah sunat outwardly atau flesh itu menyelamatkan? John 6:63 mengatakan bahwa flesh itu profited nothing. Karena profitnya adalah ketika kamu keep the law. Itu kita bisa baca di Roma 2 ayat 25. Artinya, sunat yang literal atau outwardly itu diperhitungkan saat keep the law. Artinya, orang harus keep the law dulu, baru disunat. Jadi kesimpulannya, kamu tuh Israel atau bukan Israel, Yahudi atau bukan Yahudi, tergantung dari kamu keep the law. Jadi kalau kamu tahu apa yang benar, tapi kamu tidak buat apa yang benar, kamu sebenarnya without Christ, without hope. Nah, jangan lupa ya, inti dari pelajaran hari ini kita mau menghubungkan new moon dengan born again. Yang sejauh ini kita sedang men-set up foundation yang mana kita harus mengerti tentang sunat terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mari ke cerita Abraham di Genesis 15 ayat 6. Dikatakan di situ ketika Abraham believe atau amen, dia diperhitungkan righteousness. Nah, konsep ini sama seperti tadi, kamu diperhitungkan di sunat kalau kamu menurut hukum Tuhan. Jadi diperhitungkan di sunat dan diperhitungkan righteousness itu sama. Artinya kamu counted circumcised kalau ada iman. Karena kita kalau mau keep the law harus ada iman. Kalau kita cuma bangga-banggakan, oh saya sudah disunat, kita adalah Gentiles nation. Jadi kalau kita mau lihat urutan cerita Abraham, di Genesis 15 dia diperhitungkan righteousness. Tetapi di Genesis 16 dia mengambil Hagar. Lalu di Genesis 17, Tuhan membuat covenant lagi dengan Abraham, seakan-akan dia tidak pernah melakukan Genesis 16 yaitu mengambil Hagar. Dan di Genesis 17 setelah Tuhan membuat covenant, baru dengan Abraham, baru dia di-circumcise. Dan circumcise ini, kalau kita lihat perjanjian lamanya adalah baptisan.
Artinya kita harus beriman terlebih dahulu, tidak berdosa dulu, baru dibaptis. Jangan setelah dibaptis tambah parah. Tidak beriman, tetap berdosa, itu namanya Gentiles Nation. Dan kalau masih melanggar, Gentiles Nation. Pengharapannya apa? Bertobatlah. Jadi kita lihat di sini bahwa baptisan itu bukan sesuatu yang main-main. Jadi setelah baptisan harusnya seseorang harus makin cinta firman Tuhan, bukannya makin cinta hal-hal dunia. Sama seperti di Roma 2 ayat 25 dikatakan, kalau kamu di-circumcise, baru ada profitnya kalau kamu sebelumnya sudah keep the law. Sama seperti kalau kamu mau dibaptis, baru ada profitnya kalau kamu sudah keep the law, kalau kamu sudah beriman. Nah, belum menjawab pertanyaan pelajaran hari ini, yaitu hubungan new moon dengan born again. Dan new moon ini kita bisa ganti juga, kata lainnya adalah the Lord's Supper. Dan the Lord's Supper itu dulunya sebelum diganti atau diinstitusikan oleh Tuhan Yesus, itu adalah Passover. Di Exodus 12 ayat 43, Tuhan menginstitusikan the Passover. Nah, tadi ingat ya, dalam establishment sunat atau circumcise, kita tahu bahwa di Efesus 2 ayat 11, Gentiles itu adalah kata lainnya stranger, yaitu orang-orang yang tidak disunat inwardly, walaupun di luarnya sudah disunat outwardly ataupun belum disunat outwardly. Nah, dikatakan di Passover di sini, di ayat 43, kamu tidak boleh saat Passover makan dengan stranger. Dan untuk bisa makan di Passover, kamu harus di-circumcise dulu. Dan kita tahu bahwa di-circumcise, dibaptis itu adalah tanda bahwa orang sudah born again. Karena seseorang yang sudah born again akan born by the Spirit dan by the water. Artinya harus melakukan baptisan. Artinya kita harus bisa lihat di sini bahwa circumcise itu born again. Artinya kamu born again dulu baru kamu bisa makan. Atau dalam perjanjian lamanya di circumcise dulu baru bisa makan. Jadi kalau kamu tidak born again, kamu nggak bisa makan di Passover. Dan dikatakan di ayat 47, all the congregation of Israel shall keep it. Dan yang bisa keep the Passover adalah yang di-circumcise, hatinya by the Spirit. Dan di ayat 48 dikatakan, harus di-circumcise dulu. Dan ini circumcise-nya kita tahu kan, kalau outwardly saja profited nothing, harus inwardly atau hati yang di-circumcise. Jadi harus di-circumcise of the heart dulu, baru makan di Passover. Karena orang yang tidak disunat, tidak bisa makan. Dan di ayat 51, self same day, di hari yang sama, bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan keluar dari Mesir, pengertian spiritualnya adalah keluar dari dunia. Jadi urutannya adalah harus di-circumcise of the heart, atau benci dosa, born again, baru keluar dari dunia. Jadi kita sudah bisa lihat di sini koneksi born again, circumcise dengan Passover. Nah, kita sekarang lihat di Revelation 12 ayat 1, ada wanita, dan wanita itu lambang gereja yang sedang mengandung. Dan anaknya kita bisa lihat di Revelation 12 ayat 17, yang termasuk remnant juga. Lalu kita lihat di bawah kakinya ada bulan, dan kita tahu kan bahwa wanita itu mengalami bulanan. Di ayat 2-nya dikatakan, dia sedang traveling in birth, atau sedang mau melahirkan dan menderita kesakitan. Artinya, wanita di Revelation 12 sedang mengandung, artinya dia tidak mengalami pendarahan. Artinya kalau tidak ada pendarahannya, artinya tidak berdosa. Di 1 John 3 ayat 9, orang yang tidak berdosa, born of God. Born again, tidak mengeluarkan darah karena darah lambang dosa. Dan dibilang dia tidak bisa berdosa. Jadi kembali lagi prinsip ditekankan di sini, kalau kamu mau born again atau circumcise, kamu harus tidak berdosa. Jadi prinsip kembali lagi, kalau kamu mau eat di Passover, kamu harus born again. Dan wanita yang mengandung dan mau melahirkan ini sama seperti di Yesaya 66 ayat 7. Ada wanita yang sedang mau melahirkan a man child. Dan wanita yang mengandung ini di Revelation 12 tadi berdiri di bulan. Artinya untuk berdiri di bulan itu kamu harus born again dulu. Mengandung dulu, gak terjadi pendarahan dulu. Baru kamu bisa berdiri di bulan. Dan orang-orang yang sudah born again di ayat 12,
dia akan menikmati stream of water. Dan Tuhan berjanji di ayat 13, I will comfort you. Lalu dikatakan di ayat 14-18, ini bicara tentang second coming, di mana tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan indignation-nya terhadap musuh-musuh umat Tuhan. Dan di ayat 19, berbicara tentang sign yang akan diletakkan di antara bangsa-bangsa. Dan kita sudah tahu kalau tanda itu adalah hari Sabat, di mana Tuhan akan declare glory-nya melalui tanda ini di antara bangsa-bangsa. Dan kita ke ayat 21, orang-orang yang menolak Tuhan dan kebenarannya tidak born again, dibilang tidak akan ada priest lagi. Dan kita tahu kan, kalau misalnya covenant di Exodus 19, kalau kamu keep covenant, kamu akan menjadi kingdom of priests. Dan karena mereka menolak covenant Tuhan, makanya tidak akan ada priest lagi di antara bangsa-bangsa Gentiles. Dan baru di Yesaya 66 ayat 23 dan 24 kita akan rayakan new moon di surga. Artinya kita bisa lihat di sini, untuk keep the new moon di surga harus born again dulu di dunia. Karena di Yesaya 66 ayat 7 dan 8 ada wanita yang mengandung. Sama seperti di Revelation 12 ada wanita yang mengandung yang tidak berdosa. Jadi dari sini kita sudah sangat jelas melihat hubungan antara new moon dan juga born again. Sekarang kita lanjut baca Kolose 2 ayat 9 bahwa di dalam Yesus adalah all the fullness of the Godhead. Dan kalau kamu di dalam Kristus, di ayat 11, kamu di-circumcise tanpa tangan. Kamu membuang body of sin. Dan di ayat 12, kamu buried. Kamu dikubur bersama dengan dia di dalam baptisan. Jadi inilah pengertian baptisan yang sesungguhnya, yang mana kamu kalau mau dibaptis, make sure kamu sudah di-circumcise hatinya. Dan born again, circumcise hatinya, keep the law, beriman adalah syarat untuk kita bisa lakukan new moon. Jadi kalau kita mau ikut Passover atau meat and drink, kita nggak bisa hidup dalam flesh. Karena di ayat 13 dikatakan, Spirit yang quickened, karena flesh itu profited nothing. Jadi nggak ada gunanya kita lakukan hal-hal literal saja yang profited nothing, tapi kita lupa hal spiritual yang terutama yang harus kita lakukan. Jadi kita lakukan meat and drink kalau orang itu born again. Makanya dikatakan kalau ada orang yang berdosa dan bikin terus yang salah, kamu tidak bisa makan dengan mereka. Jadi kita nggak bisa menjadi orang-orang yang nominal saja. Yang mana buat mereka lebih penting perjamuan daripada belajar firman Tuhan. Perjamuan itu penting, tetapi itu penting sebagai tanda kamu sudah born again. Makanya di Roma 4 ayat 10 sampai 12, Abraham telah terima tanda circumcise by faith. Jadi dia harus sudah ada faith dulu, bergantung dan belajar firman Tuhan, baru di-circumcise. Jadi kalau kita meat and drink itu tanda kita tidak bisa hidup sedetik pun tanpa firman Tuhan. Ingat ya saudara-saudaraku, bahwa keselamatan kita ini bukan bergantung pada meat and drink. Tetapi meat and drink ini adalah pengungkapan saya bergantung pada word of God. Jadi sama seperti circumcise, baptisan, itu semua adalah tanda kita bergantung pada word of God. Kita ulang lagi ya, meat and drink itu mengungkapkan kamu setiap hari makan word of God. Karena di 1 Korintus 11 ayat 17-18 dikatakan, kalau kamu cuma meat and drink tanpa kamu mengungkapkan kamu setiap hari makan word of God dan bergantung daripadanya, kamu menjadikan saat meat and drink itu menjadi rumah makan. Dan Rasul Paulus menjelaskan bahwa saat meat and drink itu bukan rumah makan. Jadi apa gunanya makan kalau dagingnya belum disalibkan? Dan kalau kamu mau makan, tetapi daging kamu belum disalibkan, lebih baik kamu makan di restoran. Dan di ayat 24 dikatakan, meat and drink ini untuk remembrance of me. Atau kita ingatkan Maleakhi 4 ayat 4, remember the law of Moses. Jadi nggak ada guna perjamuan kalau kita menolak law of Moses, statutes and judgment, kita tolak semuanya. Dan di ayat 27, dan kalau kita makan unworthily, kita tidak tahu lambang the body of Christ, kita akan dipertanggungjawabkan body and the blood of the Lord. Makanya di ayat 28 kita dikatakan, kita harus memeriksa diri kita masing-masing. Kalau kita makan tidak layak, kita sedang makan damnation. Kita sedang makan kutuk. Jadi kesimpulannya adalah hubungan new moon dengan born again itu adalah sebelum kita melakukan new moon, atau kata lainnya the Lord's Supper di zaman kita,
make sure kita sudah hidup bergantung dengan firman Tuhan. Karena meat and drink itu lambang firman Tuhan yang kita hidupkan dalam kehidupan kita. Yang mana kalau kita sudah menghidupkan firman Tuhan itu, kita itu udah born again. Karena orang yang born again itu nggak bisa kalau tidak berdosa. Jadi meat and drink itu adalah pengungkapan kita daily bergantung pada Tuhan. Dan kita semua yang melakukan the Lord's Supper di appointed time, entah itu new moon, holidays, dan juga Sabat, itu semua pengungkapan kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Dan kita bukan makan di restoran. Biarlah pelajaran kali ini membuka pikiran kita, mengerti untuk tidak melakukan hal-hal yang secara rutinitas saja atau secara literal saja tanpa kita mengerti apa makna keselamatannya untuk kita semua. Terima kasih saudara-saudaraku sudah mendengarkan Summary Daily Bible School kali ini. Kita akan bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.